Halo guys, balik lagi sama gua Roka dari Usta Media. Gua sekarang mau nge-review NMAX New tahun 2022 yang low kilometer tapi speknya udah gila-gilaan. Oke guys, gue mau ngejelasin basic motor ini tuh apa. Basic motor ini tuh NMAX New tahun 2022 bulan 5 tepatnya. Kilometer juga masih, coba kita lihat dulu ya. Kilometer tuh masih 1907. Cuman speknya udah gila. Bisa kalian lihat di thumbnail tuh speknya udah 65 free. Ini kita mulai dari eksterior dulu deh. Oke, dari atas dulu nih. Seperti biasa, pengereman atas dia pakai RCB radial kiri kanan satu set. Terus dia sakar semua, gas spontan masih standar. Spion pakai model Rizoma Circuit. Terus ke bawah lagi, pengereman bawah dia pakai kaliper KTC dan kaki-kaki depannya itu pakai shock KTC juga. Yang tabungnya di bawah tapi bukan upside down. Karena kalau sepengalaman gua, kalau upside down tuh lebih riskan patah untuk di aluminium atasnya bahannya. Terus velg juga dia pakai RCB, dia ban pakai Maxxis R1. Yang ukurannya dia upsize 120 per 70 dan belakangnya 140 per 70. Velg RCB cuman di repaint plus repolish aja di Gastarus Project, bisa kalian cek. Terus di bagian cover stang, cover speedo, dasinya itu dia pakai karbon Kevlar semua yang motif heksagonal. Oke, terus kita pindah ke kaki belakang. Kaki belakang dia pakai shock KTC Extreme yang warna hitam. Kaliper belakangnya ini dia juga pakai KTC yang 2 piston. Terus masih ada aksen karbon Kevlarnya di bawah behel detailnya. Terus ini cover CVT dia juga karbon Kevlar. Terus cover filternya juga dia sebenarnya karbon Kevlar, cuma belum dipasang karena ini motor baru hidup kan. Terus juga ini bagian apa nih sebutannya ya, sirip samping body lah pokoknya intinya, itu juga ada karbon Kevlar. Oke guys, sekarang kita bahas soal permesinan dari motor ini nih, utamanya dari motor ini. Jadi kita mulai dari atas dulu nih. Head gua itu pakai head CNC by Matsu Garage yang diameternya 25-22. Tapi itu nggak langsung gua pasang, ada gua custom dikit. Sebenarnya bukannya kenapa-napa, cuman gua mau lebih maksimal lagi aja. Jadi orang-orang di sana juga kalau ada yang beli head CNC dari Matsu juga masih bisa lagi dibuat diacak-acak. Bukannya hanya PNP aja, tapi PNP juga udah cukup, udah lebih dari cukup kencangnya. Karena diameternya juga udah gede. Oke, terus ini noken asnya juga gue pakai noken as yang tipe MG2 dari Matsu Garage. Terus pair clampnya juga pair clampnya dari Matsu. Terus intake masih pakai intake yang downdraft. Bukan masih, udah pakai intake downdraft. Itu dipasang lagi di atasnya tuh pakai throttle body 40 mm. Throttle body billet for S1M atau for SIM biasanya orang ngomong. Nah, kenapa gue pakai 40? Itu juga karena gue mau nyari di atasnya. Karena motor ini buat panjang basicnya kan. Buat ibaratnya kalau anak sekarang tuh buat antasari lah. Nah, ini tuh buat kayak gitu. Jadi sengaja gue TB-nya gue gede-gedein. Gue gede-gedein banget buat nyari atas. Karena bedanya kalau kita TB-nya kecil, dia nyekek, itu juga dia bawahnya galak, cuman atasnya nggak ada. Gitu bro, sepengetahuan gue. Kalau salah bisa komen. Terus kalau kita mundur lagi ke bawah, kita pakai
Bore up kit prototipe Matsu yang diameter 65. Crack as ini pakai basicnya standarnya Aerox atau NMAX New. Dia bisa dipakai misalnya di Aerox bisa kita pasang di NMAX New juga, atau NMAX New bisa dipasang di Aerox. PNP nggak ada yang perlu diapa-apain. Ini semua kita custom, tapi basicnya itu standarnya kita custom. Dari setangnya kita ganti yang forging, setruknya juga kita custom, kita geser, torsinya juga kita geser, kita tambahin juga bandulannya semua kita tambahin. Ini semua requestan by Matsu Garage pastinya. Dan kalau bagian CVT juga semua full Matsu. Dan kalau bagian rasio itu kita pakai rasio ukuran 13:33. Masih kentengan sebenarnya. Cuman masih cukup lah, belum butuh banget. Soalnya karena juga dia goncengan sama istrinya, atau dia kadang-kadang juga tetap sendiri, cuman dia lebih sering goncengan buat gas-gasan pakai motor ini. Terus kita turun ke knalpot. Knalpot semua custom by Matsu Garage, by request Matsu Garage. Dari leheran, silencer semua request. Kalau silencer kita requestnya di WRC, request saringan semua, panjang, diameter segala macam itu kita request semua. Terus bentuk leheran juga kita request. Terus untuk motor ini kompresinya itu di 15.8 dengan Komatsu. Dan motor ini juga masih pakai bensin Pertamax Turbo. Pertamax Turbo dengan ECU Araser MGU yang lama, bukan Araser X MGU, tapi Araser MGU biasa. Oke, terus kita ke radiator pendinginan. Pendinginan kita masih pakai standar semua. Masih semua standar, nggak ada EWP, electric water pump tuh nggak ada, masih pakai standar semua. Terus selang-selang radiator juga masih standar. Nah, terus di bagian bensin ini fuel pump kita ganti. Kita ganti pakai 4,5 bar. Ininya tekanan bensinnya ya. Terus injektor juga kita ganti pakai X-Max. Pakai standarnya X-Max. Ini motor ini nggak kita bypass, masih standar semua. Nggak ada di bypass. Masih standar. Terus juga udah sisanya itu masih bawaan motor, belum ada yang dirubah-rubah. Karena udah nggak ada lagi part yang bisa dirubah kayaknya. Sisa crankcase dari Yamaha nih. Di motor ini sisa crankcase-nya aja dari Yamaha. Terus kita ke bagian roller kali ya. Roller untuk di jalan ini pakai roller 11 13. 11-nya 4, 13-nya 2. Kayak di motor-motor yang lain. Gue cuma beda 2 tuh. Beda roller ada 2 yang beda lah ibaratnya. Kenapa? Itu karena gue tambahin bandul di bagian rollernya. Untuk pemasangannya gimana? Bisa tanya mekanik kalian masing-masing. Terus kita per juga pakai per Matsu, per CVT. Itu yang besarnya untuk yang motor bore up-nya. Dia ada beda panjang. Terus kalau untuk puli juga pasti Matsu, fan belt masih pakai B8R kalau nggak salah untuk standar NMAX ini. Atau B65 juga sama lah. Terus ini nggak pakai ring puli, tetap standar. Asli ring puli NMAX nya kita cabut. Yang tipisnya itu, yang tipis banget itu kita cabut, nggak kita pakein. Oke, jadi owner dari motor ini itu inisialnya aja ya. Karena kita dari pihak ownernya sendiri nggak mau disebutin nama aslinya siapa. Itu Mr. A yang bisa dilihat di Instagram itu namanya Bavarian Indo Garage. Itu bisa kalian lihat. Nih ditongolin di bawah nih. Tongolin lu, tai. Terus dia sebenarnya juga awalnya tuh jarang pakai motor ini. Jarang banget. Karena kilometer aja bisa kita lihat itu rendah. Ini juga 400 km naik udah gara-gara udah di kita buat kita mau jalan-jalan acak-acak segala macam. Itu baru 1900 km kayak tadi gue mention tuh. Oke guys, jadi paling segitu aja nge-review dari motor Bavarian Indo ini. Kita sebut Bavarian Indo. Itu NMAX New tahun 2022
bulan 5, tepatnya bulan 5. Paling segitu aja, udah cukup. Paling nanti tinggal kalian nonton dynonya dan hasil test ride-nya di video selanjutnya. Thanks for watching semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.